Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfatur Rahman Nugroho dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250001. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya. Etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip yang mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Etika bisnis juga mengatur hal berpotensi kontroversial seperti tata kelola perusahaan, perdagangan antara orang dalam, penyuapan, diskriminasi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tanggung jawab hak kepemilikan. Bisnis dan etika dalam dunia modern. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan antara sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Bisnis secara bahasa adalah organisasi yang terlibat dalam keputusan dalam pertukaran barang, jasa, atau keduanya dengan pelanggan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dunia modern atau zaman modern. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun 1500. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana usaha tersebut berada. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi tanggung jawab sosial terhadap konsumen, karyawan, kreditor, pemegang saham, lingkungan, dan komunitas. Kontrak perjanjian. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang lainnya dalam bidang antara kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya suatu dengan yang lain yang telah disepakati. Tanggung jawab sosial. Secara umum, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan cara membangun kualitas bisnis di mana membutuhkan keseimbangan kesehatan ekonomi, pasar, dan komunitas. Berdasarkan survei yang telah ditemukan oleh Ernst & Young, 90% perusahaan meyakini bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial juga bisa dengan cara menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Antara lain, perusahaan tak terus-menerus mengejar skala ekonomi yang besar dengan menjaga ketahanan bisnis, namun harus peduli atas keseimbangan lingkungan sekitar, khususnya masyarakat. Fungsi kode etik profesi dan kepengertian profesional. Kode etik pada dasarnya memiliki rangka fungsi, yaitu sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Fungsi ini sama dengan yang ditemukan oleh Gibson dan Michel pada tahun 1945 sampai 1949 yang menekankan kode etik menjadi kode etik sebagai kode yang menjalankan tugas profesional dan menjadi masyarakat sebagai kode jabatan. Pada dasarnya tujuan dibentuknya dan dirumuskan kode etik profesional adalah
untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Ada banyak perbedaan etika dan masyarakat Indonesia. Etika ekonomi, etika kode etik, pemilik kode etik biasanya adalah organisasi masyarakat nasional seperti Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, kode etik Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, kode etik Jurnalistik Indonesia, dan kode etik di Indonesia. Ada sekitar 30 organisasi masyarakat dengan standar etika. Bisnis, lingkungan, dan etika. Lingkungan hidup kita sadari bagaimana industri mengakibatkan timbul kota yang suram dan kotor. Tempat penghunian yang ada di sekitar pabrik diasosiasikan dengan suasana asap, jelangga, dan bau yang tak sedap. Sebaiknya kita memandang 6 problem masalah lingkungan hidup: akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, dan penggunaan dan keanekaragaman hayat. Budaya organisasi adalah tujuan yang akan diterapkan oleh seluruh anggota sebuah organisasi. Tanpanya efektivitas kerja dan motivasi anggota sebuah organisasi akan menjadi berantakan. Dalam sebuah organisasi diperlukan arahan atau panduan yang bisa menjadi gambaran jelas dan menjalankan tugas dan mencapai tujuan perusahaan. Etika bisnis dalam bisnis internasional, yakni bisnis yang kegiatan yang melewati batas negara. Definisi ini termasuk perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, serta industri jasa seperti transportasi, penerbangan, pariwisata, konstruksi, hiburan, dan lain-lain. Latar belakang terjadinya bisnis internasional: keterbatasan komoditas suatu negara mengakibatkan terjadi kegiatan bisnis antar negara. Etika bisnis iklan dalam dimensi era informasi, peran iklan sangat penting. Pasar bebas, peran iklan sangat penting. Iklan, stigma bisnis negatif, yaitu menciptakan kebudayaan massa, mendekatkan barang pada konsumen, barang dibeli konsumen, metode memungkinkan produk dijual ke konsumen. Fungsi iklan: memberikan informasi. Yang kedua, membentuk pendapatan umum. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personel bagi pencapaian yang efektif mengenai sarana dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Peranan etika bisnis dalam manajemen SDM, yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh tanggung jawab yang sama dan memenuhi haknya, seperti hak untuk melindungi keamanan dan keselamatan, hak atas perjanjian, hak atas pekerjaan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.